Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Hari ini kita memasuki tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Pelajaran pertama yang dibahas adalah IPA dengan materi gangguan pada organ pencernaan manusia. Sebelumnya, kalian telah mempelajari beberapa penyakit yang menyerang organ pencernaan, seperti sakit gigi, sariawan, MAH, diare, dan disentri. Penyakit tersebut dapat terjadi karena kita kurang memperhatikan pola hidup sehat. Namun, selain kelima penyakit tersebut, masih ada beberapa lagi penyakit yang dapat menyerang organ pencernaan kalian. Yang pertama adalah sembelit atau konstipasi. Konstipasi atau sembelit merupakan penyakit susah buang air besar. Gejalanya adalah susah buang air besar karena feses mengalami pengerasan yang berlebihan sehingga sulit untuk dikeluarkan. Sembelit dapat terjadi karena kalian sering menunda untuk buang air besar, kurang mengonsumsi makanan berserat, dan kurang minum air putih. Oleh karena itu, agar buang air besar lancar, konsumsilah makanan berserat seperti buah dan sayuran, serta rutin minum air putih paling sedikit 8 gelas per hari. Penyakit yang kedua adalah apendisitis atau usus buntu. Usus buntu merupakan pembengkakan atau peradangan usus buntu. Penyebab penyakit ini karena adanya sumbatan pada pangkal usus buntu oleh kotoran. Keadaan inilah yang sering disebut penyakit peradangan usus buntu. Gejala radang usus buntu antara lain demam, muntah-muntah, nyeri perut sebelah kanan bawah, hilangnya nafsu makan, meriang, dan perut kembung. Jika peradangan tidak terlalu parah, penyakit tersebut dapat diatasi dengan meminum obat. Namun, jika sudah parah, harus dilakukan operasi untuk memotong usus buntu. Dan ini untuk gambar peradangan pada appendix atau usus buntu. Penyakit yang ketiga adalah wasir. Wasir merupakan pembengkakan pembuluh darah di sekitar atau di dalam anus. Penyebab pembengkakan ini belum diketahui secara pasti, namun erat kaitannya dengan tekanan yang meningkat pada pembuluh darah. Berikut adalah beberapa penyebab wasir. A. Kurang mengonsumsi makanan kaya serat. B. Sembelit berkepanjangan. C. Mengenjan berlebihan saat buang air besar. Gejala-gejala wasir antara lain 1. Pendarahan setelah buang air besar, warna darah berwarna merah terang. 2. Pembengkakan, rasa nyeri, dan kemerahan di sekitar anus. 3. Terdapat lendir setelah buang air besar. 4. Terdapat benjolan tergantung di luar anus. Benjolan ini biasanya harus didorong kembali setelah buang air besar. 5. Mengalami gatal-gatal di sekitar anus. Kita lanjut dengan pelajaran kedua bahasa Indonesia, materi ciri-ciri iklan media elektronik. Berikut ini adalah ciri-ciri iklan pada media elektronik. 1. Memakan waktu yang cukup singkat. 2. Menggunakan slogan yang mudah diingat oleh masyarakat. 3. Menggunakan bahasa yang jelas, padat, singkat, dan sederhana. 4. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak membosankan. 5. Menggunakan gaya bahasa yang persuasif, artinya membujuk secara halus. 6. Menambahkan iringan musik yang sesuai dengan jenis iklan yang disajikan.
7. Menggunakan bahasa yang memiliki daya sugesti atau menggerakkan hati orang. 8. Menggunakan kata dan kalimat yang berisi kelebihan produk yang ditawarkan. Pelajaran ketiga, SBDP, materinya properti tari daerah. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang sangat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian. Selain itu, properti tari juga berguna untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Berikut beberapa nama tarian beserta properti yang digunakan. Pertama, Tari Reog Ponorogo, yaitu properti tari yang digunakan adalah reog. 2 adalah Tari Pendek dari Bali, properti yang digunakan adalah bokor. 3. Tari Kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan, properti tari yang digunakan adalah kipas. 4. Tari Topeng Cirebon berasal dari Cirebon. Properti tari yang digunakan adalah topeng. Berikut adalah tari piring berasal dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah piring. 6. Tari remo dari Jawa Timur. Properti yang digunakan adalah selendang. 7 adalah tari baksa kembang berasal dari Kalimantan Selatan. Properti tari yang digunakan adalah rangkaian bunga. 8 adalah tari payung berasal dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah payung. 9 adalah tari legong dari Bali. Properti yang digunakan adalah kipas. 9 adalah tari jaipong dari Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah selendang. Berikut adalah tari sarampang 12 berasal dari Sumatera Utara. Properti yang digunakan adalah sapu tangan. Terakhir adalah tari bondan dari Jawa Tengah. Properti yang digunakan adalah payung, boneka bayi, dan kendi. Pembahasan materinya sudah selesai, sekarang adalah tugas tema. Tugas tema pertama adalah IPA. Ayo jawablah 4 pertanyaan berikut dengan tepat. Tugas kedua, bahasa Indonesia. Anak-anak hebat, identifikasikanlah apakah iklan berikut memenuhi ciri-ciri iklan elektronik. Jelaskan jawabanmu. Tugas terakhir SBDP, tuliskanlah nama tarian, asal daerah, dan properti tari yang digunakan berdasarkan gambar berikut. Ini masih lanjutan dari soal SBDP, ada 4 jenis tarian. Anak-anak hebat, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.